Sampurna University. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan insight atau ide-ide baru ya untuk pengajar ataupun mahasiswa ya untuk berpikir oke, mungkin cara saya belajar harusnya seperti ini untuk menyambut masa-masa yang aneh ini ya, new normal kan aneh gitu ya. Atau juga bagi general participant, saya tahu ada beberapa yang mendaftar dari industri-industri juga mungkin bisa mengadop ya cara ini, mengadopsi cara ini pada pengajian-pengajian training gitu ya yang ada di perusahaannya masing-masing. Jadi saya coba buat ini segeneral mungkin sehingga kita bisa saling belajar satu sama lain. Oke, nah, kemudian saya pulang 2018, sekarang saya di Sampurna, masih aktif juga di Tokyo Tech untuk membantu riset, membantu pengajaran juga. Kemudian di Arizona juga terdaftar sebagai lecturer. Kenapa? Karena Sampurna ada kolaborasi dengan Arizona University of Arizona. Masuk langsung ke topiknya. Jadi ini mungkin beberapa sudah pernah lihat ya rasanya ya, karena ini ada di surat kabar atau di online media. Ini hasil survei terhadap 419 mahasiswa yang dilakukan oleh Lembaga Komunikasi Perguruan Tinggi IPNU, gitu ya. Ini menggambarkan bagaimana stressfulnya mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan tiba-tiba gitu ya online learning di semester kemarin. Ada yang bertanya apakah setuju jika skripsi diganti gitu. Semuanya bilang setuju, tapi yang pusing akhirnya dosennya gitu ya. Kalau semuanya ganti, cari topiknya bingung, gitu kan. Nah, ini tidak mudah untuk melaksanakan ini. Terus yang ditanya lagi apakah mahasiswa efektif merasa belajar online? 70% bilang enggak. Itu udah ini faktanya seperti ini ya, dan mungkin ini adalah picture dari seluruh Indonesia. Terus apalagi ditanya apakah fasilitas belajar dari rumah memadai, menjawabnya belum, karena ini memang kaget semuanya. Kemudian apakah dukungan fasilitas dari kampus sudah diberikan, juga banyak yang bilang belum. Termasuk Sampurna. Sampurna pun sekarang terus masih melakukan survei-survei ke mahasiswa, kira-kira bantuan apa yang bisa diberikan ke mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kalau khususnya untuk karena ini mechanical engineering dan saya juga punya akses ke mechanical engineering student, mereka biasanya bilang boring Pak, gitu ya, gampang tidur ya. Pernah itu saya mengajar pada awalnya biasanya saya minta awal mengajar itu mereka hidupkan video, gitu ya, kemudian di tengah-tengah saya suka panggil namanya. Nah, itu tiba-tiba hilang, sampai terakhir saya mau matikan pun dia masih hidup, ternyata dia ketiduran. Baru besoknya bilang, Pak, maaf Pak, saya ketiduran baru maghrib kebangunnya. Bayangkan, kebangunnya maghrib. Saya ngajar jam 1 siang Pak Bagus. Seberapa capeknya mahasiswa itu, saya kasihan sama dia. Tapi saya juga kesal begitu ya. Kesal kok bisa-bisanya saya dicuekin gitu ya Pak. Ya itu saling curcol nih hari ini nih kita nih. Karena nggak hanya mahasiswa yang stressful, sebenarnya dosen-dosen juga stressful gitu ya. Ada lagi yang cerita bahwa Pak, dia online, kemudian dia exam terus tiba-tiba kameranya mati Pak. Kameranya mati, kemudian besok saya tanya, kenapa kamera Anda mati? Pak, saya dipanggil Pak RT, dia bilang. Kenapa? Gitu kan. Iya, karena saya termasuk baru pulang dari Jakarta dianggap harus 14 hari karantina. Jadi harus melapor ke RT. Itu lagi ujian Pak Bagus. Bayangkan. Dia harus matikan, dia keluar, dan itu suatu hal yang kita udah nggak bisa. Gimana caranya ya melarang itu gitu. Ya dia minta maaf, dia kita pahami, tapi mendengar itu lucu gitu ya. Bahwa ini hal-hal yang menjadi challenge. Nah, ya ini bagi kita di mechanical engineering, teknik mesin itu banyak ya perkuliahan itu harus menurunkan persamaan, harus menjelaskan fenomena yang mana sulit kalau kita pakai video. Ini mahasiswa bilang memang hard, susah gitu ya. Kemudian mereka bilang kita perlu mentor Pak gitu. Kalau di kampus kan kita bisa saling cerita, saling ketemu, saling sharing. Kalau ini kan sendiri-sendiri. Jadi ada mentor yang bisa one by one dong harusnya gitu kan. Iya gitu, iya itu memang saya juga tahu, saya juga perlu gitu ya. Tapi bagaimana ini melaksanakannya menjadi challenge. Kemudian ini ada difficulty untuk kesulitan untuk mengikuti tugas-tugas ya, mensubmit tugas atau online exam, ini kesulitan. Juga mereka bilang harusnya dosen-dosen harus mengerti dong bagaimana mempertimbangkan performance isu-isu yang terjadi ketika mereka harus online gitu ya, tentang waktu exam dan lain-lain. Jadi ini adalah fakta. Ini adalah memang yang kalau kita rasakan memang betul terjadinya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya gimana sih kita bisa survive gitu ya dari semua ini. Nah, makanya hari ini saya coba cerita pengalaman pendek, belum panjang ya, pengalaman pendek
di Universitas Sampurna, dalam hal ini active learning. Active learning itu apa? Active learning itu beda dengan traditional learning ya. Active learning adalah kegiatan belajar mengajar yang tidak hanya menulis, berbicara, tapi juga ada problem solving, ada reflection di dalamnya ya. Jadi dan ada juga group discussion. Jadi ini adalah aktif. Jadi nggak hanya mendengarkan, tapi ada berbagai macam media untuk belajar. Nah, ini berbeda dengan tradisional tentunya yang sifatnya hanya monolog atau dialog sewaktu-waktu. Kalau ini adalah banyak cara-caranya. Nah, ini kenapa sih harus active learning? Itu kalau kita lihat-lihat di apa namanya di internet ya atau di paper-paper sudah ada yang mempelajari. Memang dengan menerapkan active learning itu mereka menemukan bahwa kemungkinan mahasiswa untuk bisa survive atau lulus itu ya dari mata kuliah itu menjadi lebih tinggi. Ini shifting ke kanan, itu artinya menurunnya kemungkinan untuk failure, gagal gitu ya. Dan ini juga ini untuk yang biasa, yang orange ini yang lecture yang biasa, ini yang biru ini yang active learning ya. Ini jadi yang persentasi mahasiswa untuk gagal itu bergeser ke kiri, artinya improving gitu. Nah, di Sampurna University kita menerapkan fokus pada satu cara yang kita benar-benar jor-joran eksplorasi, yaitu flip classroom model. Apakah itu flip classroom model? Ini adalah bagian dari contohnya active learning ya. Kalau tradisional classroom itu, tradisionalnya caranya gimana? Kita datang ke kelas, dengerin dosen, kemudian dosennya menjelaskan materinya, kemudian mahasiswa mendengarkan, kemudian kita pulang ngerjain PR. Nah, kemudian kalau di flip classroom itu beda. Bedanya gimana? Kan kalau yang biasanya ke kelas itu mendengarkan, sekarang dibalik. Sebelum datang ke kelas kita mendengarkan dulu kuliahnya. Artinya dosen harus menyediakan materi-materi itu baik dari segi video kah, dari segi PowerPoint slides kah dan lain-lain. Jadi di kelasnya dilakukan sebelum pengajarannya dilakukan sebelum terjadi di kelas. Nah, kemudian setelah mendengarkan, mahasiswa akan diberikan tugas pendahuluan kalau di sini ya, seperti misalnya menulis esai atau kuis-kuis pendek-pendek. Datang ke kelas mereka sudah ada ide. Sampai di kelas sudah tidak mengajar lagi, tapi yang apa? Kita langsung ke studi kasus. Studi kasus bercerita, bikin grouping, mereka akan bercerita. Dan ini rupanya juga lumayan efektif ketika kita lakukan di online classroom. Sehingga apa, mahasiswa datang tidak benar-benar kosong melompong, tapi sudah datang ke kelas, sudah ada ide. Yang jadi masalah ya bagi mahasiswa kalian yang udah pernah merasakan ini, kebanyakan bandel gitu. Bandelnya gimana? Udahlah kira-kira ngerti deh gitu ya, datang ke kelas nggak ngerjain kuis, nggak ngerjain tugas pendahuluan, sampai di kelas bingung. Nah, ini menjadi constraint memang ketika ada satu atau dua orang yang tidak disiplin, maka pengajaran menjadi tidak efektif. Kita eksplorasi lagi. Nah, ini yang dilakukan Sampurna, kita akhirnya menggunakan platform Learning Management System. Kita pakai Canvas ya, kalau yang familiar dengan ini. Di Canvas ini bisa macam-macam, disediakan nih mata kuliah yang saya ajar di semester sekarang dan lalu. Ada video lecture kita satu di sini, ada lecture ada PPT slide-nya, quiz juga kita pasang di sini, homework. Bahkan kita bikin grup discussion juga di sini. Jadi dosen bisa sewaktu-waktu dengan HP-nya melihat ada pasti diskusi yang terjadi di platform Canvas ini. Juga bisa mengajar langsung kelas di sini, bikin ada conference, jadi nggak perlu buka MS Teams kah atau Google Meet kah dan lain-lain, itu langsung dari sini. Kemudian online gradingnya juga langsung di sini, sehingga saya nggak perlu repot-repot untuk merekap, mengirimkan ke rektorat gitu ya, tidak perlu melakukan seperti itu. Semuanya sudah terintegrasi dari sini. Nah, itu alhamdulillahnya kalau di Sampurna kita dikasih ini untuk pengajaran. Walaupun pada kenyataannya kadang-kadang kita harus pindah-pindah ke MS Teams atau yang lain-lainnya. Nah, untuk tadi flip class ya di Sampurna ini agak unik karena kita ada kolaborasi untuk pengembangan kurikulum dan lain-lainnya. Itu ada University of Arizona, dan kemudian ini Broward College ya di Amerika sana. Karena memang ciri khasnya Universitas Sampurna ini kan dia American toward education gitu ya. Jadi ada American style-nya agak kental di sini gitunya ya. Jadi saya harus adapting juga ke style American. Nah, yang dilakukan di antara kami berdua apa? Enggak, ini sengaja ya, panahnya bukan searah tapi dua arah karena memang ini saling melengkapi. Jadi Arizona itu membantu kita untuk mengembangkan silabus
yang tercocok ya untuk sebuah mata kuliah. Kemudian juga dia juga menyediakan video-video lecture yang kita bisa manfaatkan, slide-slide yang bisa kita manfaatkan, juga cara mengevaluasi, apalagi Arizona ini sudah update ya. Jadi ya kita di Sampurna langsung belajar bagaimana penerapan OBE. Pak Farid, 5 menit lagi. 5 menit lagi Pak ya. Oke, learning outcome based learning gitu ya. Nah, di Sampurna kita berdasarkan ini kita mengadakan kelas tentunya langsung tutorial dan praktis. Jadi dari sini student melihat materi dari sana dan langsung praktis di kelas, latihan di kelas, tutorial di kelas, project di kelas ya. Nah, ini adalah contoh kelas yang saya lakukan. Nah, langsung ke studi kasus ya. Studi kasus saya akan coba lebih cepat lagi. Ini waktu itu saya mengajar elemen mesin ya, komponen desain kalau kita di sininya. Di Sampurna kita bilangnya ini. Jadi untuk melakukan active learning kita harus sebagai dosen harus kasih materi-materi yang engaging ke mereka, yang bisa membuat mereka terpacu untuk berpikir lebih dalam. Jadi taksonomi belumnya itu tidak hanya sampai di understanding saja, tapi bisa sampai analisis, sintesis, sampai aplikasinya gitu ya. Nah, di sini akhirnya kemarin saya putuskan untuk bagaimana jika mereka mendesain child seat gitu ya, kursi untuk anak-anak di motorcycle atau motor bebek seperti ini. Nah, saya bagi menjadi 9 grup. Dari minggu kedua sudah dilakukan group discussion. Minggu kedua Pak, minggu kedua. Jadi dari 16 minggu itu minggu kedua udah mulai. Saya bagi menjadi 2. Minggu pertama itu mereka bikin desain, analisa. Minggu ketiga, seperti 3/4 dan terakhirnya, maksudnya quarter 3 sama quarter 4-nya itu lebih ke optimizing dan yang terakhir itu nulis paper. Jadi dari kelas ini kita bisa publish atau kita bisa produce 9 manuskrip Pak. Ada 9 manuskrip. Saya cukup bangga dengan mahasiswa saya yang ikut di sini. Mereka semua on time bikin paper lebih sekitar 10-12 halaman yang siap disubmit. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 3 yang published. Tinggal nunggu 5 yang masih under review. Ini saya applause sekali sama masih karena benar-benar mereka itu pantang menyerah ya. Jadi ini juga harus kerjasama, nggak hanya dosennya tapi mahasiswa juga harus pantang menyerah. Nah, alhamdulillahnya kelas kemarin mendapat rating paling tinggi di mechanical engineering, dapat 3,89 ininya IPK-nya ya. Ini IPK-nya saya nih Pak Kus. Gitu ya. Kemudian aduh saya agak lupa nih mau ceritain ini, mohon tambah 1-2 menit lagi ya Pak Kus. Ini ide-ide tentang praktikum teknik mesin. Ini adalah praktikum fenomena dasar mesin dan performansi mesin atau prestasi mesin. Kalau di Sampurna kita gabungin Pak, ininya ya Bapak Ibu ya, kita gabungin topiknya. Nah, kalau di sini biasanya kita di Sampurna itu melakukan demonstrasi Rankine cycle. Ini thermodynamics ya. Kemudian ini heat transfer. Ini ada heat exchanger di sini nih, shell and tube ya, yang udah belajar ini pasti tahu sekali. Ini ada fluid circuit. Ini kita bikin kita punya ada seperti ini juga untuk mengukur head loss dari pompa atau aliran air. Kemudian ini juga untuk mempelajari head loss. Ini beberapa modulnya dikembangkan bersama Thermodynamics Lab ITB ya, bersama Pak Panji dan tim. Ya alhamdulillah kita sudah melakukan kolaborasi lebih awal dari acara hari ini untuk mengembangkan modul. Tapi sayangnya modul-modul yang dikembangkan oleh Pak rekan-rekan dari ITB itu yang sudah sangat menurut saya sharp, sangat tajam, nggak bisa dipakai di semester sekarang. Akhirnya gimana? Kita harus agak kreatif. Apa yang dilakukan? Nah ini yang dilakukan oleh salah satu dosen kita tadi Pak Jati ya. Pak Jati mengajar mata kuliah ini. Pak Jati dipaksa untuk berpikir, oke, kalau nggak bisa praktikum terus di mana hands on-nya, gimana bisa tetap skillful. Nah jadi dengan fenomena yang sama bisa nggak mahasiswa belajar di rumah? Ya, jadi sekarang idenya adalah memberikan mahasiswa mainan, dikirim mainannya ke rumah atau suruh beli sendiri mainannya. Kayak ini Rankine cycle demo ini kita bikin sesimpel ini. Jadi ada kettle, bikin uap, pressure-nya dihitung, temperaturnya dihitung, kemudian dimasukkan ke motor DC, keluar electricity. Kemudian temperaturnya bisa kita atur-atur, pressure kita atur supaya untuk melihat performancenya seperti apa. Juga nih untuk piping gitu ya, untuk head loss pada pipa gitu ya. Ini alirannya ada reservoir diatur, ada valve, ada panjang pipa bisa diatur-atur dan kita bisa menghitung koefisien dari frictionnya itu.
Nah, ini idenya dari Pak Jati, banyak ya dibikin ide-ide. Jadi silakan nih kalau Bapak-bapak dosen yang kebetulan, Bapak Ibu dosen yang kebetulan lagi melihat ini, silakan nih kontak sama Pak Jati. Beliau banyak mengembangkan ide-ide aplikatif di rumah. Ya, idenya adalah home experiments gitu ya. Memang jadi ujungnya adalah duitnya bagaimana gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kalau di Sampurna kita ada tabungan ya, ada tabungan di prodi untuk kita manfaatkan pengajaran. Jadi rencana saya akan alokasikan uang-uang itu untuk kesini semua nih, supaya di rumah bisa belajar mahasiswanya. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak ini kita lakukan bersama? Sekarang kita punya online classroom sama-sama. Juga ada pencetus dari Pak Mas Menteri Merdeka Belajar. Mungkin dari ITB, dari Nottingham University, Pak Bagus saya tahu ngajar Fluida ya. Terus Presiden University, Universitas Pertamina juga pasti punya video-video, juga pasti punya PowerPoint slides. Nah, itu kenapa kita nggak sharing dan mungkin saling memanfaatkan, sehingga di kelas tadi ketika kita melaksanakan flip classroom tadi, materinya sudah pakem, materinya sudah strong, sehingga di kelas kita bisa mengajar lebih to the point. Oke, maaf, agak panjang ceritanya, melebihi waktu, saya tahu, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Ya, terima kasih Pak Farid.